5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Adik-adik, pernahkah kalian melakukan kerja bakti dengan warga di sekitar rumah kalian? Nah, kerja bakti apa yang kalian lakukan? Lalu apa yang kalian bantu nih adik-adik? Perhatikan percakapan antara Dayu dan orang tuanya di sini adik-adik. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya nak. Dengan kerja bakti pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu? Nah, di sini ya, Dayu bertanya. Sampah itu ada 2 macam nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Jelas ibu adik-adik. Nah, di sini kita tahu bahwa ada 2 tempat sampah ya di sini. Ada sampah anorganik dan sampah organik. Itu bedanya apa Kak Citra? Sampah anorganik adalah sampah-sampah yang tidak bisa membusuk. Contohnya plastik, botol seperti itu adik-adik. Itu harus dibuang di tempat sampah anorganik. Sedangkan sampah organik adalah sampah-sampah yang mudah membusuk. Contohnya sisa makanan, daun, ranting ya, seperti itu bisa membusuk. Jadi dibuang di tempat sampah organik. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Nah, isi percakapannya mereka membicarakan tentang manfaat kerja bakti. Lalu mereka juga membicarakan tentang 2 tempat sampah tadi ya adik-adik ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Tentunya pekerjaan cepat selesai dan akan tercipta kebersamaan, akan tercipta kerukunan juga. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu adik-adik? Ayo, pernah atau tidak? Mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang tidak ikut. Nah, kalau nanti ada kerja bakti lagi, adik-adik harus ikut membantu ya. Apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Mungkin kalian bisa membantu menyapu, membuang sampah, dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan adik-adik? Nah, yang terjadi taman akan kotor, rusak, dan menjadi bau adik-adik ya. Tidak bisa dinikmati lagi oleh para pengunjung taman. Di sini ada kotak huruf. Nah, kita akan mencari pengertian dari sebuah kata, ini di sini ada pengertiannya, lalu kita mencari katanya adik-adik ya, sampai Kak Citra belibet ini ya. Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
apa ya namanya, suatu kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oh, ini adalah arti dari kata kerja bakti. Ya, kerja bakti itu artinya kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Nah, di sini berarti suatu proses menjadikan barang bekas menjadi barang baru itu namanya adalah daur ulang, ya. Berikutnya, pola perencanaan sebuah kota dalam membangun. Jadi membangun sebuah kota itu perlu pola perencanaan. Itu artinya adalah tata kota, ya. Tata kota itu artinya pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Di sini ada bacaan perlunya menjaga kebersihan kota. Taman kota itu banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Yaitu adik-adik ya, pentingnya taman kota. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Apakah adik-adik mengerti dengan isi gambar ini ya? Ya, di sini ada orang yang sedang membersihkan taman kota. Ada yang memotong rumput, ada yang membuang sampah, lalu ada yang memberi pupuk, lalu ada memotong-motong mungkin bunga-bunga yang layu, ranting-ranting yang sudah mati, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menjaga kebersihan taman? Nah, di sini Kak Citra punya beberapa contoh cara menjaga. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman di sekitar taman. Ikuti aturan yang ada. Misalnya di taman itu tidak boleh menginjak rumput, ya jangan diinjak. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar taman. Bisa juga menyirami tamannya juga ya. Itu cara menjaga kebersihan taman. Kerja bakti itu mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lainnya? Nah, di sini tadi Kak Citra punya gambar masyarakat yang sedang musyawarah dan beribadah bersama. Nah, ini contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitarmu? Nah, di sini ada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Lalu ada lagi bermusyawarah memilih ketua RT, merayakan hari kemerdekaan bersama tetangga, mengadakan ronda malam, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, beribadah bersama tetangga sesuai agama masing-masing. Itu sesuai dengan contoh kegiatan mau hidup bersama. Lalu sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Yang pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Hidup rukun dengan tetangga, saling menolong dengan tetangga, saling menghormati dan menghargai dengan tetangga, tidak memilih-milih tetangga. Itu sikap yang harus kita miliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Menyemprot dengan tangki semprot membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah adik-adik bagaimana cara melatih kekuatan? Melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya adik-adik sudah belajar, sudah bermain menggendong teman. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih.
Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut, misalnya dengan gerakan dasar sit up adik-adik. Nah, gerakan dasar sit up itu seperti apa? Ini loh adik-adik ya. Ini sit up dengan tepuk tangan. Jadi ketika sudah bangun itu kita tepuk tangan. Itu namanya sit up tepuk tangan. Cara melakukannya, mula-mula kalian tidur telentang. Kedua tangan luruskan di samping badan. Bangun dari posisi telentang sampai duduk. Ketika posisi duduk, tepukkan kedua tanganmu dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu. Jadi kalian bisa meminta tolong temanmu di depanmu ya adik-adik, itu untuk memegang kakimu supaya kakimu tidak menekuk adik-adik saat bangun. Lalu kembalilah tidur telentang dengan kedua tangan seperti sikap semula. Lakukan gerakan secara berulang sampai dengan hitungan 5 sampai 10 atau semampu kalian. Itu cara melakukan sit up. Nah, pasangan yang paling banyak melakukan sit up tepuk tangan adalah pemenangnya. Jadi kalian bisa melatih kekuatan otot kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 4 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.